tes. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzalika rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tsumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya Masjid Nur Setiasih Tambun Bekasi yang kami hormati. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, digerakkan hati kita untuk mampir, untuk hadir di masjid ini, melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib dan isya berjamaah. Betapa banyak manusia, masyarakat kita yang malam Ahad ini jalan-jalan, pergi, kuliner, ya, tetapi kadang lupa sholat, ya, lupa melaksanakan kewajiban, lupa mendengar tausiah, lupa membaca Al-Quran. Kita alhamdulillah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang taat. Dengan kesibukan masing-masing masih menyempatkan diri untuk sholat maghrib sekaligus menunggu sholat isya sambil mendengar kajian. Jadi di dalam hadis disebutkan barang siapa yang duduk di masjid dengan niat menunggu sholat berikutnya dalam keadaan berwudu, dianggap dia sedang sholat. Jadi kita ini pada rahimakumullah, walaupun duduk sebagian senderan, itu pahalanya seperti orang yang sedang sholat. Kenapa? Karena menunggu sholat. Disebutkan ini adalah ar-ribat yang menunggu, ya, menunggu sholat berikutnya. Padahal ribat itu asalnya menunggu ketika ada musuh yang datang. Tapi dianggap itu ribat ketika menunggu sholat. Dan malaikat tusalli ala ahadikum, mendoakan kalian wahai jamaah ketika duduk di masjid dalam keadaan berwudu. Malaikat kemudian mengatakan, mendoakan, Allahumma gfir lahu Allahummarhamhu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang duduk sekarang di masjid ini. Rahmatilah orang-orang yang duduk di masjid ini. Selama dia belum batal wudunya, didoakan oleh malaikat. Enak. Jadi orang Islam itu enak. Ya, berhujan pahala, ya, bermandikan pahala yang sangat banyak. Pekerjaannya ringan, sholat maghrib, duduk di masjid, ya, dalam keadaan berwudu, sambil duduk-duduk mendengar kajian, ya, tapi dapat pahala luar biasa. Belum kalau kita mengingat hadis-hadis yang menunjukkan bahwa para malaikat itu keliling. Jadi ada para hadirin sekelompok malaikat yang tugasnya cuma keliling. Jadi Allah menugaskan malaikat, wahai malaikat,
kalian tugasnya keliling. Keliling apa? Keliling bumi ini. Keliling Bekasi, ya keliling Jabodetabek untuk apa? Untuk nyari halaqah zikir. Untuk nyari pengajian-pengajian. Duduk di situ. Maka di sampingnya ada malaikat yang ikut duduk, ya. Di sekitar kita ikut duduk mencatat siapa yang datang, ya. Dicatat semuanya oleh malaikat. Fulan dicatat oleh malaikat. Ya. Kemudian malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, fulan malam Ahad ini di Masjid Nur Setia, saya ada pengajian. Yang datang fulan. Kata Allah, mereka dapat pahala semuanya. Mereka dapat keutamaan semua. Ada malaikat angkat tangan, ya Allah. Tetapi ada mereka cuma mampir doang. Tidak ada niat mengikuti pengajian. Ada di antara mereka yang ikut-ikutan orang tuanya. Ya, ada di antara mereka niatnya nggak ikut pengajian, cuma ingin istirahat saja. Protes malaikat. Kata Allah, memangnya kenapa? Ya, udah itu dianggap dapat berkah semuanya. Masya Allah. Dalam hadis disebutkan, innahum qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang ikut pengajian ini kalau membawa teman, entah temannya cuma ikut-ikutan, temannya cuma ingin duduk-duduk, itu temannya tetap dapat berkah, dapat pahala. Karena memperbanyak pengajian, meramaikan pengajian itu pahalanya besar. Kita bersyukur Pak ya, dicatat malaikat, ya bahkan dibela oleh Allah, tidak apa-apa malaikat. Pokoknya yang hadir pengajian titik, udah mereka dapat pahala. Mau paham nggak paham, mau perhatikan nggak perhatikan, pokoknya dapat berkah. Apalagi kalau memperhatikan, apalagi kalau paham, apalagi kalau mencatat, lebih banyak pahalanya. Hadirin rahimakumullah, itu untuk motivasi kita supaya rajin, supaya terus menerus ya kita ke masjid, sholat berjamaah, mengikuti pengajian, apalagi antara maghrib dan isya nanggung kan? Sholat maghrib di sini, mau isya di mana? Pulang juga rumahnya jauh. Meneruskan perjalanan belum tentu dapat masjid seenak ini, di jalan susah cari masjid. Kalau bensinnya habis gimana? Ini momen ada pom bensin juga, Masya Allah. Jadi sudah dapat pahala dunia dan pahala akhirat sekaligus. Enak. Jadi rahimakumullah, pada petang hari ini ya saya mendapatkan tugas untuk membahas tema fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita pernah menyampaikan fikih ikhtilaf pada pertemuan sebelumnya, sudah kita bahas apa itu fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf itu fikih perbedaan pendapat. Ya. Bahwa dalam Islam itu tidak semuanya sepakat. Yang disepakati itu rukun Islam, rukun iman, sepakat. Ada surga, ada neraka, sepakat. Tuhan kita satu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sepakat. Sholat wajib itu 5 waktu, kita sepakat. Puasa yang wajib Ramadan, kita sepakat. Kita wajib haji, hajinya ke Mekah, bukan ke tempat lain, sepakat. Kalau ada orang Islam yang nggak sepakat dengan ini, berarti ini orang Islam yang nggak benar Pak. Ya, haji itu di Mekah, tidak boleh di negara lain. Sholat itu harus menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, tidak boleh menghadap selatan atau utara. Semuanya sepakat. Tetapi tidak semua ajaran Islam disepakatin. Di sana ada beberapa ajaran Islam yang para ulama berbeda pendapat. Contohnya tadi ya, sholat menghadap kiblat, menghadapnya sepakat. Tetapi cara sholatnya berbeda-beda. Memang benar maghrib 3 rakaat. Tetapi duduknya beda. Isya 4 rakaat, tapi duduknya beda. Subuh 2 rakaat,
tapi duduknya beda. Contohnya duduknya bagaimana? Ada ulama yang sholat subuh itu duduknya iftiras. Duduknya itu tahiyat awal. Ya, tahiyat awal. Ya, namanya iftiras, pantatnya ya diletakkan di atas kaki sebelah kiri. Jadi pantatnya ditaruh di atas kaki sebelah kiri. Kaki sebelah kanannya berdiri gini, ujung kakinya. Itu namanya iftiras, kayak duduk tahiyat awal. Iftiras. Dari bahasa firas. Firas itu kasur atau karpet. Jadi kakinya sebagai penyangga, sebagai karpet, sebagai kasur dari pantatnya, namanya iftiras. Ada duduk yang namanya tawarruk. Tawarruk itu dari kata wirok. Wirok itu kalau kita beli ayam, itu paha ayam, paha bawah dan paha atas. Itu namanya firas. Ini namanya wirok. Yang namanya duduknya tawarruk, yaitu duduk di tahiyat terakhir. Pantatnya duduk di atas karpet. Kaki kirinya dimasukkan di atas, di bawah kaki kanan. Itu namanya iftiras. Lah para ulama ketika sholat tidak sepakat dalam masalah duduk ini. Umpamanya ya, kalau madhab Syafi'i, mayoritas umat Islam di Indonesia itu bermadhab Syafi'i, itu duduknya sudah dipatok. Kalau bukan rakaat terakhir, maka duduknya harus iftiras, tahiyat awal. Tapi kalau rakaat terakhir, duduknya harus tawarruk. Mau sholat subuh, mau sholat maghrib, mau sholat isya, zuhur, asar sama aja. Pokoknya tahiyat akhir itu duduknya tawarruk. Mudah, memahaminya mudah. Karena duduk tahiyat akhir itu ada salam. Tetapi ada ulama yang berpendapat kalau 2 rakaat ya, itu duduknya iftiras. Tetapi kalau 4 rakaat duduknya tawarruk. Madhab Hanabilah umpamanya atau sebagian ulama. Makanya kalau sholat subuh duduknya iftiras kayak tahiyat awal. Kakinya enggak dimasukkan, kaki kirinya tidak dimasukkan ke bawah kaki kanan. Nanti dilihat. Itu beda-beda. Oh begitu. Itu namanya duduk iftiras. Itu semuanya ada dalilnya. Itu baru perbedaan duduk. Kalau di Indonesia masih jarang ya yang beda. Tapi kalau di Arab Saudi itu udah bedanya. Karena seluruh dunia dari Maroko, dari Libya, dari Sudan, dari Suriah, dari Yordan, ya dari Pakistan, dari India, dari Bangladesh, dari Malaysia, dari Indonesia gabung jadi satu. Cara ibadahnya beda-beda. Ya, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, oke sama rakaatnya, tapi cara duduknya beda. Itu namanya fikih ikhtilaf. Saling menghormati karena masing-masing ada dalil. Contoh yang lain dalam masalah sholat. Orang kalau mau sujud, Allahu Akbar, tangan dulu atau lutut dulu? Nah, begitu kan? Madhab Syafi'i, ya, atau secara umum ya, saya enggak mengatakan madhab, takut salah ya. Tapi secara umum ada ulama yang mengatakan duduk sujud, cara sujud itu ya lututnya dulu. Lututnya dulu, Allahu Akbar, lutut, baru tangan, baru dahi, kepala. Itu yang biasa dikerjakan umat Islam di Indonesia. Tetapi ada madhab yang mengatakan tidak. Kalau cara sujud itu ya tangannya dulu. Tangan, baru lutut, baru
kepala. Kita lihat sebagian jamaah di beberapa masjid seperti itu, tangannya dulu, baru lutut, baru kepala. Apa dasarnya? Dasarnya itu cuma melihat bagaimana onta duduk. Makanya bapak-bapak yang belum pernah lihat onta, coba nanti lihat onta di Ragunan atau di mana, bagaimana onta itu duduk mendekam ketika berdiri duduk. Atau bagaimana cara naik onta. Sebelum naik onta kan ontanya didudukkan dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah bersabda, janganlah kamu duduk seperti duduknya onta. Jadi nanti dalam sholat itu kita dilarang untuk menyerupai binatang. Satu, jangan kayak onta ketika mendekam, ketika turun, ketika duduk. Jangan seperti anjing ketika sujud. Karena anjing itu tangannya itu disandarkan ke lantai. Nah, kalau kita sujudnya tangannya enggak diangkat, itu kayak sujudnya tidurnya anjing. Ya. Banyak ya larangan-larangan untuk menyerupai binatang. Di antaranya itu. Ya. Nah, pembahasan kita yang di perbedaan pendapat di masalah unta, kalau anjing enggak ada perbedaan, rata-rata memang memakruhkan sujud dalam keadaan tangannya ditaruh bawah, tangannya harus diangkat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sujud dalam hadis terlihat ketiaknya yang putih. Nih Pak, diperhatikan setiap katanya. Ketika beliau sujud kelihatan ketiaknya yang putih. Gimana cara ngikutinya Pak? Apakah kalau kita sujud harus kelihatan ketiak kita? Dan apakah ketiak kita putih? Kan belum tentu. Ya, ada yang hitam. Oleh karena itu maksudnya bukan ngikutin Rasulullah kelihatan ketiaknya. Karena dulu orang Arab kan udaranya panas. Kadang pakai baju agak longgar. Kayak orang Sudan itu, ininya itu, tangannya itu enggak begini, lebar begitu. Jadi masukkan ini juga bisa masuk, masukkan tisu juga bisa masuk, saking lebarnya. Itu kalau ketika ada makan-makan masukkan buah-buahan itu enggak kelihatan. Itu tangannya begitu. Kadang-kadang di Arab zaman sekarang yang tangannya pendek itu agak lebar. Jadi kalau sujud kelihatan ketiaknya. Maksudnya beliau itu sujudnya itu begini. Maka kelihatan ketiaknya. Bukan begini. Maka dimakruhkan laki-laki sujud begini. Nutup ketiaknya dan menutup perutnya. Dimakruhkan. Karena itu kata para ulama mazhab Syafi'i itu sholatnya cewek. Sholatnya ibu-ibu kalau bisa begini. Kenapa? Untuk nutup aurat. Kalau laki-laki begini. Enggak usah dalam sholat. Ketika naik motor pun. Ketika naik motor. Kalau laki naik motornya gimana? Begini kan? Laki-laki ya. Coba perhatikan nanti. Pulang isya lihat bagaimana cara laki-laki naik motor begini. Kalau ibu-ibu naik motor gimana? Begini. Itu sudah fitrah. Karena perempuan itu menutup aurat. Kalau laki-laki begini. Itu perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Karena ada pendapat begini. Sebelum saya bicara masalah cara sujud tadi. Karena tadi kita bicara tidak boleh sujud begini. Ada orang menganggap sebagian ulama sama. Sholat laki-laki dan perempuan itu sama, enggak ada bedanya. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada bedanya. Apa bedanya? Satu saja, kalau laki-laki sujudnya begini, kalau perempuan sujudnya begini.
Bedanya apa lagi? Kalau perempuan sopnya di belakang, laki-laki sopnya di depan. Perempuan, laki-laki kalau imamnya salah, mengucapkan subhanallah, subhanallah, itu laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh mengucapkan subhanallah, dia tepuk tangan, salah. Nah, perempuan nggak boleh teriak-teriak, kalau laki-laki teriak-teriak. Kamu dilanjutkan lagi, laki-laki boleh jadi imam, perempuan nggak boleh jadi imam untuk laki-laki. Laki-laki boleh jadi khatib, perempuan nggak boleh. Jadi banyak laki boleh adzan, perempuan nggak boleh adzan. Jadi terjadi banyak perbedaan. Ya. Jadi rahimakumullah, kita kembali kepada sujud. Jadi sujud tadi kalau perempuan begini, kalau laki begini. Cuma begini itu Pak, kalau sholatnya sendiri. Kalau sholatnya jamaah, ya jangan begini. Nanti jamaah sampainya akan terkena sikut Anda. Ini penerapan sunnah yang salah. Ya hargailah jamaah sampainya. Ya begini tapi nggak usah begini-begini banget. Ya. Rapet ya, tapi nggak usah begini banget. Itu sujud. Kalau cara sujud tadi, saya ingin menyampaikan tadi bahwa kita tidak boleh mengikuti cara duduknya unta. Sekarang cara duduk unta itu bagaimana sih? Nah, kita harus lihat unta. Unta itu duduk, itu apanya dulu? Pertanyaannya, jawabannya apa? Kakinya dulu, lututnya dulu, tangannya dulu. Ada bisa jawab? Bingung, karena unta itu punya tangan enggak sih? Enggak punya tangan, kaki semua. Makanya jadi unta itu duduknya ya itu lutut dulu. Oleh karena itu menurut pemahaman ulama ini itu enggak boleh duduk lutut dulu karena nyerupai unta. Cuman ada sebagian orang mengatakan lah unta itu ya tangannya itu yang depan itu, yang depan itu maksudnya kan duduknya kan kaki depan itu dianggap tangan, baru kaki belakang. Makanya sebagian orang mengatakan itu nyerupai unta itu kalau sujudnya tangan dulu, itu nyerupai unta karena tangannya unta itu kaki depan. Nah ini ribut ini Pak, ribut sama-sama merasa pendapatnya benar. Kalau menurut saya sudahlah, nggak usah ribut. Yang mau tangan dulu ya silahkan, yang mau kaki dulu juga nggak masalah. Ngapain ribut, sama-sama nggak dosa, sama-sama juga ya berpahala. Sudah, yang mau kaki dulu silahkan, yang mau lutut dulu silahkan, sesuaikan dengan kenyamanan badan kita. Karena ada bapak-bapak ya yang rukuk sujudnya itu susah. Ada yang kalau lutut dulu susah, maka tangan dulu jebren begini, enggak masalah. Ya. Sebagaimana kalau orang juga berpendapat, ada enggak sih duduk istirahat? Duduk istirahat itu kita kalau dari sujud rakaat ketiga, ya mau berdiri itu ada yang langsung berdiri gitu. Ada yang duduk dulu sebentar baru berdiri. Itu tergantung. Karena diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ya ketika masih muda langsung, tapi ketika sudah agak tua, sudah berumur, itu duduk dulu istirahat karena nggak kuat kalau dari sujud langsung berdiri. Maka dianggap kalau masih kuat silahkan langsung tanpa duduk istirahat. Tapi kalau sudah tua nggak kuat ya duduk dulu tidak apa-apa, baru berdiri gitu aja sebenarnya. Tapi saya ingin nyampaikan bahwa begitulah para ulama berbeda pendapat di dalam memahami satu hadis atau satu ayat. Makanya
ketika ada riwayat ketika sholat itu ada yang tahiyat awal dan tahiyat tasahud akhir. Tahiyat itu kan begini Pak ya. Tahiyat tasahud itu begini. Pertanyaannya, kapan kita membuka memberikan jari telunjuk yang mengisyaratkan begini itu kapan? Ini beda-beda Pak. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahwa kalau orang sholat ya begini sejak awal, makanya Allahu Akbar, ini tahiyat ya, tahiyat akhir Allahu Akbar, langsung begini, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya. Nah, begini langsung. Ada yang mengatakan tidak, begini itu ketika sudah membaca lafadz jalalah, lafzul jalalah Allah, at-tahiyatu lillah, baru begini. Ada yang mengatakan enggak, mulai dari asyhadu alla. Jadi at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum, baru asyhadu alla ilaha illallah, begini. Yang menarik, ada sahabat yang meriwayatkan bahwa saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tahiyat menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Jadi at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillah. Begini gerak-gerakan. Ada orang enggak paham karena enggak belajar fikih ikhtilaf, enggak ikut kajian di Masjid Nur Setiasih, lihat ada orang gerak-gerakan, dia marah karena mengganggu, dipukullah tangan itu. Ngapain kamu main-main dalam sholat? Setelah habis sholat dia tengkar, ngapain bapak mukul saya? Lalu bapak main-main. Main-main apa? Ini sunnah. Rasulullah itu begini katanya. Rasulullah begini. Anda ini tidak mau tengkar. Itu gara-gara tidak belajar. Kalau enggak belajar itu begitu Pak. Emosi. Padahal kalau kita belajar, itu memang ada pendapat ulama. Kalau tahiyat itu tangannya digerak-gerakkan. Kenapa digerak-gerakkan? Setan takut katanya. Kan ini kan tunjuk ini kan ahad. Bilal mengatakan ahad. Maka Bapak kalau selfie begini, ahad. Nah, selfie begini satu, ahad. Ya. Kalau khutbah Jumat disunahkan ketika berdoa, para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tutup khutbah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Begitu. Begini doanya. Kenapa begini? Tauhid. Jadi sama ketika khutbah Jumat begini, ketika sholat juga begini, ahad. Cuma ada yang tidak puas, kalau gini kurang mantap Ustaz. Harus begini, biar setannya tambah takut, digerak-gerakkan. Cuma masalahnya yang menggerak-gerakkan itu sedikit jumlahnya. Karena memang begini, riwayatnya bahwa yang meriwayatkan yang menggerak-gerakkan ini cuma sedikit, maka dianggap ini lemah. Yang kuat itu tahiyat tidak menggerak-gerakkan. Baik, hadirin rahimakumullah. Tinggal 10 menit lagi tadi. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah tentang perbedaan pendapat. Nanti 10 menit kita jawab. Kalau kurang waktunya, biasanya habis adzan ya kita lanjutkan sampai isya. Boleh enggak? Boleh. Karena mendengar pengajian yang waktunya sempit lebih afdal daripada sholat sunat. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan dari jamaah, nanti kita jawab insya Allah biar kita ada dialog. Silahkan kalau ada. Kalau enggak ada saya teruskan. Silahkan dari sebelah sini. Ada enggak pertanyaan? Apa saja? Tentang ibadah, tentang apa? Ada enggak? Silakan Pak. Damik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah sholat fajar ya, sholat fajar. Ya, Sholat fajar itu saya pernah melihat di penjelasan salah satu ulama, bisa dilakukan kalau kita biasa melaksanakan sholat fajar nih ya. Kemudian pada suatu saat kita nggak bisa sholat fajar, sholat qobliyah subuh itu ya. ya. Pas kita datang sudah masuk sholat subuh. Apakah bisa diganti sholat fajarnya setelah sholat subuh? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunnah fajar, diberi sunnah Pak ya. Kalau nggak sunnah dikira sholat subuh. Ada yang lain biar digabung, biar jawabannya lebih ringkas. Ya dari sini ada jamaah. Ini mumpung waktu tepat untuk bertanya Pak. Nanti sore lagi Bapak mau bertanya kemana? Silakan. Mumpung bertanya apa saja Pak? Ayo. Enggak ada, berarti sudah mantap semua ini. Ibu-ibu ada pertanyaan enggak, Bu? Angkat tangan kalau ada. Baik, masih malu-malu. Orang Indonesia itu pemalu memang. Kalau orang Arab angkat-angkat aja. Ya. Walaupun pertanyaannya remeh enggak apa-apa. Bapak sudah tahu, tanya supaya yang jamaah lain tahu. Baik, sambil nunggu ya. Kalau enggak ada saya lanjutkan, saya jawab dulu Bapak ini. Begini para hadirin rahimakumullah. Itu namanya qadha'us shalah. Mengganti sholat yang tertinggal. Mengganti sholat tertinggal ada dua. Mengganti sholat wajib dan mengganti sholat yang sunnah. Boleh. Ya, pokoknya begini. Rasulullah bersabda, man nama an sholatin, barang siapa yang tertidur, ini habis maghrib ngantuk tertidur sampai isya, sampai subuh baru bangun, lupa sholat isya karena tertidur. Man nama an sholatin au nasiyaha, atau lupa, saya lupa tadi enggak sholat zuhur karena saking sibuknya. Man nama an sholatin au nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha. Maka ini dia mengganti kalau pas ingat. Kapan saja ingat. Oh, saya ingatnya baru subuh, berarti sholat isya-nya habis subuh. Boleh sholat isya habis subuh karena dia lupa. Itu namanya mengqadha. Itu sholat wajib. Apakah ada sholat-sholat? Ada Pak. Ini begini. Bapak tadi sholat subuh, sunnahnya qobliyah ba'diyah rawatib itu ada 12. Coba kita hafal Pak ya. Barang siapa yang melakukan sholat rawatib 12 rakaat tiap hari, maka aku jamin rumah di surga. 12 rakaat itu apa? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat, jadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da isya. 6 kali 2, 12. Itu kalau rutin jaminannya surga. Lah Bapak ini bertanya, Ustadz, kalau saya subuh terlambat, baru datang masjid sudah qomat, enggak sempat sholat 2 rakaat, bagaimana? Bolehkah mengganti? Boleh. Menggantinya kapan? Pendapat pertama mengatakan boleh diganti habis sholat subuh. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan jangan habis subuh, tapi diganti setelah matahari terbit, yaitu jam 6, kalau sekarang jam 6:05, ditambah 10 menit, namanya sholat syuruk ya. Sholat habis subuh itu, sholat syuruk itu jangan pas matahari terbit Pak, enggak boleh. Karena matahari terbit ini pas orang-orang menyembah matahari. Kalau kita sholat
pas matahari terbit sama dengan orang yang nyembah matahari. Nah, supaya enggak mirip sama matahari, di atas dulu. Seperti sholat syuruk, sholat Idul Fitri, Idul Adha, kan enggak boleh pagi-pagi benar itu. Lalu jam 6, sekarang itu jam 6 lebih 15 lah, atau lebih 20 baru sholat. Itu Pak, jadi Bapak bisa mengqadha sholat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar habis suruk. Atau Bapak niatkan satu sholat dengan dua niat. Apa? Sholat suruk plus sholat qadha sunat fajar. Boleh. Tapi kalau mau sendiri-sendiri baik lagi. Saya sekarang sholat qadha sunat fajar dan sholat suruk 4 rakaat berarti. Itu dibolehkan. Loh, apa dalilnya yang membolehkan habis subuh kok sholat? Mereka mengatakan bahwa kalau mengqadha sholat kapan saja, tidak ada waktu terlarang. Karena waktu terlarang itu ada 5. Habis subuh, ketika matahari terbit, ketika matahari jam 12 di atas kepala kita sebelum zuhur, kemudian ketika habis asar sampai terbenam, dan ketika terbenam itu waktu terlarang untuk sholat. Kecuali sholat qadha, maka dibolehkan. Tapi untuk nyari selamat sebaiknya kita sholatnya habis sholat syuruk. Itu Pak ya. Jadi teman-teman yang nanti sholatnya enggak bisa di masjid, ya sudah sholatnya habis syuruk. Atau sholat di rumah kalau enggak bisa sholat di rumah, kalau enggak bisa ya sholatnya di masjid tapi setelah syuruk. Syukur-syukur datangnya jangan terlambat. Lebih baik sholat syuruk. Begini para hadirin. Kadang-kadang ada bapak yang terlalu rajin. Datang ke masjid, pas azan langsung datang. Karena qomatnya 12 menit, 15 detik, 30 menit, dia pertama sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Habis itu sholat habis wudhu 2 rakaat. Habis itu sholat qobliyah fajar. Jadi setelah 6 rakaat sebelum subuh, itu kecapean Pak, enggak praktis. Sebaiknya antara adzan dan qomat sholat 2 rakaat saja. Ustaz, tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid itu bisa digabung dengan qobliyah subuh. Karena tahiyatul masjid itu ada sebagian ulama enggak usah pakai niat, langsung aja masuk masjid sholat. Bapak yang tadi sholat, mohon maaf, yang sholat maghrib terlambat, apa tahiyatul masjid dulu? Enggak kan? Datang sudah qomat Ustaz, langsung ikut jamaah, tidak perlu tahiyatul masjid, tapi sudah dihitung tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu yang penting sholat sebelum duduk. Oleh karena itu, kalau Bapak lagi capek tidak apa-apa, masuk habis adzan langsung sholat 2 rakaat saja. Plus tahiyatul masjid itu masuk di situ. Qobliyah 2 rakaat, masuk di dalamnya 2 niat. Niat tahiyatul masjid dan niat qobliyah. Itu insya Allah dapat. Begitu para hadirin rahimakumullah. Gitu ya. Ada yang lain enggak? Qomatnya sih berapa menit nih? Satu lagi silakan. Nanti kalau enggak cukup habis isya. Tolong ya Pak, nanti kalau adzan diberikan isyarat ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat wajib untuk diqadha. Maaf, sekarang usia saya mungkin udah di atas 50 atau 60. Sementara masa muda lah ngalamin kita tidak melaksanakan sholat wajib, baik itu duhur atau sholat lainnya yang berupa sholat wajib. Apakah termasuk bisa diqadha seperti itu Pak Ustadz? Itu yang saya tanyakan. Yang meninggalkan sholat? Yang meninggalkan sholat wajib terutama. Oh ya. Oke. Ya, baik. Ya, makasih. Ya sama-sama Pak. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau tadi kan sholat sunnah. Sekarang kalau meninggalkan sengaja ini kan banyak teman-teman kita di luar itu kadang-kadang nggak sholat, maghrib, isya, subuh. Kadang-kadang itu meremehkan sholat, tapi kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Ada 2 Pak. Pertama, kalau yang ditinggalkan itu bisa dihitung, umpamanya
saya pernah meninggalkan 7 sholat, ya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi 7 sholat. Maka mengqadha'nya juga 7 sholat. Tapi kalau saya pernah enggak sholat, makanya ada orang mengatakan saya pernah meninggalkan sholat selama 1 tahun. Gimana mengqadha'nya Ustaz? Nah, ada 2 pendapat. Pertama, mengqadha' sesuai dengan yang dia ingat. Tapi ada ulama mengatakan kalau terlalu banyak, sudah 1 tahun 2 tahun enggak sholat, sudah enggak usah diqadha' karena enggak bisa ngingat. Maka sebaiknya memperbanyak sholat sunnah. Ayo sholat sunnah perbanyak, itu sudah dianggap mengqadha' sholat yang ditinggalkan selama 1 tahun atau 2 tahun. Sekarang begini, kalau sholatnya seminggu Ustaz, tahu seminggu enggak sholat, oke, cara mengqadha'nya bagaimana? Cara mengqadha'nya mengikuti sholat begini, maghrib 2 kali, isya sholat 2 kali, nanti besok subuh sholat 2 kali, begitu selama seminggu. Jadi seminggu itu sholatnya 2 kali, sholat yang asli sama sholat mengqadha', sholat yang asli, sholat mengqadha'. Jadi selama seminggu sholatnya 2 kali untuk mengqadha'. Jadi mengqadha'nya enggak langsung breng satu enggak, tapi mengikuti waktu-waktu sholat. Itu cara mengqadha'nya kalau sudah diketahui jumlahnya. Begitu Pak ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Udah waktu isya belum nih? Sudah ya? Baik, kalau sudah ada waktu isya, ini karena pertanyaan sudah selesai, enggak ada yang bertanya, maka mungkin diakhiri aja Pak ya. Diakhiri, kecuali kalau pertanyaannya banyak, kita lanjutkan habis azan. Cuma karena tidak ada pertanyaan, dan supaya memberikan jamaah kesempatan untuk sholat sunnah, maka mungkin saya akhiri. Mudah-mudahan kajian walaupun sebutan ini bermanfaat. Dan jangan lupa terus semangat belajar. Dengan belajar itu akan membuat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala ibadah kita dan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.